Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelas filsafat ilmu minggu ini, kita akan melanjutkan pembahasan. Pada minggu ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pengetahuan. Jadi di sini ada sebuah guyonan pada salah satu ceramah seorang guru besar. Beliau menyampaikan bahwa jika seandainya binatang memiliki kemampuan menalar, maka yang diambang kepunahan itu adalah manusia, bukan harimau Jawa atau harimau Sumatera. Karena secara fisik, dibanding binatang seperti harimau, manusia tidak ada apa-apanya. Hanya karena manusia dikaruniai akal untuk melakukan penalaran, sehingga manusia mampu mengembangkan pengetahuan, dan pengetahuan itu kemudian yang menjadi salah satu sumber dari kekuasaan manusia di muka bumi. Jadi karena mereka memiliki kemampuan menalar, kemudian misalkan mereka menemukan berbagai cara untuk menaklukkan binatang buas. Misalkan kemudian mereka bisa membuat obat bius atau tembakan bius seperti itu jika berhadapan dengan binatang, atau pemburu itu kan juga menggunakan senapan, atau mereka bisa dengan kemampuan menalarnya mereka kemudian bisa membuat kebun binatang. Misalkan kalau kalian sering nonton YouTube-nya Alsat Ahmad, itu kan dia memelihara Ehsan dan Jinora itu yang merupakan harimau. Nah, manusia menjadi berkuasa karena manusia dikaruniai kemampuan untuk menalar. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang itu juga memiliki pengetahuan, namun pengetahuan pada binatang itu terbatas hanya untuk kelangsungan hidup mereka saja, atau untuk survive. Misalkan seekor monyet tahu mana buah yang sudah matang dan mana buah yang masih mentah, misalkan seperti itu. Seekor anak tikus, dia tahu kalau ada kucing dia harus menghindar. Anak tikus ini tentu sudah diajari oleh induk tikus untuk menghindari kucing, dan bahwa seekor kucing itu berbahaya. Tetapi yang membedakan tujuan pendidikan antara anak tikus dengan anak manusia, anak tikus hanya diajari hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Jadi agar bisa survive, anak tikus harus paham bahwa kucing adalah binatang yang berbahaya bagi mereka. Manusia berbeda. Pengetahuannya memang digunakan untuk kebutuhan kelangsungan hidup juga. Hanya manusia kemudian memikirkan hal-hal baru. Karena manusia tidak hidup untuk sekedar mempertahankan kelangsungan hidup, namun lebih daripada itu, manusia mengembangkan kebudayaan, kemudian manusia juga memberikan makna pada kehidupan mereka, yang intinya adalah bahwa manusia itu dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidup. Ini yang kemudian menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuan. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena ada dua hal utama. Yang pertama adalah karena manusia mempunyai bahasa. Yang kedua adalah kemampuan menalar. Nah, kita mulai dulu yang terkait bahasa. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai bahasa yang mampu
mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Seorang tokoh filsafat menyebut manusia sebagai animal symbolikum atau binatang pengguna simbol. Simbol dalam hal ini adalah bahasa. Jadi sebenarnya secara zat kita itu sama dengan binatang. Yang membedakan adalah kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh binatang, yaitu kemampuan berbahasa. Seekor monyet bisa saja memberikan informasi kepada kelompoknya bahwa ada segerombolan gorila datang menyerang. Namun sekalipun mereka punya alat komunikasi semacam itu, seekor monyet tadi tidak mampu mengkomunikasikan kepada monyet-monyet lainnya jalan pikiran yang analitis mengenai gejala tersebut. Kalau kalian ada waktu misalkan atau sedang main ke Jogja, di Fakultas Kehutanan itu mereka punya hutan kecil di tengah kota, di tengah kampus ini. Nah, di hutan itu tinggal burung-burung yang sudah langka di hutan tersebut. Nah, konon burung-burung tersebut itu menjadi penanda. Jadi kalau di hutan UGM itu masih terdapat banyak burung atau masih terdengar suara kicau burung, berarti Jogja ini dalam keadaan aman, seperti itulah. Tapi kalau kemudian pada suatu waktu burung-burung itu pergi secara bersamaan, nah itu menjadi penanda bahwa misalkan Jogja akan terkena bencana, misalkan gempa atau misalkan Gunung Merapi akan meletus. Nah, burung-burung itu memiliki kemampuan untuk melihat fenomena. Jadi misalkan cacing-cacing keluar dari tanah itu kan, ya mungkin karena di dalam tanah sedang panas, karena mau ada gempa dan sebagainya, sehingga mereka bermunculan di tanah. Tapi seperti burung-burung tadi, mereka tidak bisa mengkomunikasikan bahwa akan ada bencana. Jadi mereka hanya menggunakan insting saja untuk bertahan hidup. Berbeda dengan manusia. Manusia mampu menjelaskan gejala-gejala yang mereka amati. Kalian bisa meminta uang kepada orang tua, misalkan sedang kos di Malang, lalu kemudian uang habis dan kemudian meminta kiriman uang. Kalian bisa meminta hal tersebut karena dikaruniai oleh bahasa. Binatang yang misalkan sedang kelaparan, dia tidak bisa kemudian mengkomunikasikan kepada induknya bahwa dia sedang lapar dan minta dicarikan makanan. Tapi binatang memiliki insting untuk kemudian bertahan hidup dari hal-hal semacam itu. Binatang tidak bisa seperti kita misalkan manusia melamun ketika sedang buang air besar gitu kan, sambil melamun memikirkan hal-hal di masa lampau atau membayangkan hal-hal di masa depan. Binatang tidak bisa melakukan hal tersebut karena tadi itu mereka tidak dikaruniai bahasa. Karena bahasa tadi itu kita bisa memikirkan, melakukan refleksi atas masa lalu kita dan juga memikirkan rencana atau masa depan kita. Ya, itu juga karena kemampuan unik manusia, yaitu berbahasa atau yang disebut sebagai animal symbolikum tadi itu. Sebab kedua yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan dengan cepat adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Nah, kemampuan berpikir ini disebut sebagai penalaran atau kemampuan menalar. Binatang mampu berpikir, namun tidak mampu berpikir secara nalar. Insting binatang memang jauh lebih peka daripada insting seorang insinyur geologi. Mereka sudah jauh-jauh berlindung ke tempat yang aman sebelum gunung meletus. Ini yang saya ceritakan ini ya, burung yang ada
di UGM tadi itu, di hutan UGM tadi itu, karena mereka dikaruniai insting yang lebih peka dibanding manusia, mereka bisa pergi atau mereka melakukan migrasi sebelum Jogja misalkan, atau sebelum Gunung Merapi meletus. Namun burung-burung tadi tidak bisa menalar tentang gejala tersebut, mengapa gunung meletus, faktor apa yang menyebabkan gunung tersebut meletus atau Gunung Merapi meletus, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah semua itu terjadi, untuk mencegah agar Merapi tidak meletus, atau untuk mencegah banyaknya korban jiwa ketika Gunung Merapi meletus. Itu burung tidak bisa sampai ke sana, tidak bisa berpikir sampai ke sana. Dua kelebihan ini, yaitu bahasa dan kemampuan menalar tadi, yang kemudian memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya. Jadi kemampuan bahasa yang bersifat komunikatif untuk menyampaikan pesan, memikirkan pesan, dan juga menyampaikannya. Lalu kemudian pikiran yang mampu menalar. Nah, ini yang kemudian membedakan manusia dengan binatang. Tentu saja tidak semua pengetahuan berasal dari proses menalar, sebab berpikir pun tidak semuanya berdasarkan proses penalaran. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita masuk ke hakikat penalaran. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang pertama adalah adanya suatu pola berpikir yang disebut juga sebagai logika. Dalam hal ini, maka dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya tersendiri. Atau dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan menggunakan logika tertentu. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu. Namun dapat juga dianggap tidak logis bila ditinjau dari suatu logika yang lain. Karena itu terdapat istilah yang disebut sebagai kekacauan penalaran. Kekacauan penalaran tersebut disebabkan oleh tidak konsistennya kita dalam mempergunakan pola berpikir tertentu. Ciri yang kedua dari penalaran, tadi yang pertama adalah logis ya. Yang kedua adalah sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Dan demikian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya sendiri. Nah, sifat analitik ini kalau kita kaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya suatu pola berpikir, maka tidak akan ada kegiatan analisis. Karena analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Nah, tidak semua kegiatan berpikir itu disebut sebagai penalaran. Jadi kalau kita lihat slide sebelumnya tadi, penalaran mendasarkan diri pada logika dan analitis. Tapi terdapat juga proses berpikir yang tidak termasuk ke dalam kategori bernalar. Dapat juga kita katakan jika cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat tidak logis dan tidak analitis.
Dengan demikian, maka kita dapat membedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir menurut penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. Di buku Filsafat Ilmu Surya Sumantri ini terdapat 3 kegiatan berpikir lainnya. Ini maksudnya ini ya, di luar berpikir secara bernalar ya, yaitu perasaan, intuisi, dan juga wahyu. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Jadi kalau misalkan ada istilah ini ya, perasaan tadi saya punya uang 50.000 deh, kok tinggal 10.000 ini di saku. Nah, itu berarti berpikirnya tidak menggunakan nalar tapi menggunakan perasaan. Selanjutnya ada juga intuisi. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir yang non-analitis yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu. Jadi, dan berpikir intuisif ini memegang peranan yang penting dalam masyarakat yang berpikir non-analitis. Nah, selain berpikir menggunakan perasaan dan intuisi tadi, terdapat pula bentuk lain dalam usaha manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yakni melalui wahyu. Kalau kita lihat dari ini ya, jenis usahanya, maka kegiatan berpikir lainnya ini yang di luar penalaran ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil usaha yang aktif dari manusia untuk menemukan kebenaran, yaitu melalui penalaran maupun perasaan dan intuisi. Tapi di sisi lain terdapat bentuk pengetahuan yang kedua, yang bukan merupakan kebenaran yang didapat sebagai hasil usaha aktif manusia. Jadi berpikir menggunakan nalar, kemudian menggunakan perasaan dan juga intuisi, itu melibatkan usaha aktif dari manusia itu sendiri. Sementara yang kedua ini di luar dari usaha aktif manusia dalam menemukan kebenaran. Jadi, dan ini yang termasuk di sini adalah wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang ditawarkan atau diberikan. Seperti misalkan wahyu yang diberikan Tuhan lewat malaikat-malaikat dan nabi-nabinya. Manusia dalam menemukan kebenaran bersifat pasif sebagai penerima dari wahyu tersebut. Jadi wahyu berbeda dengan bernalar, dengan perasaan dan juga dengan intuisi. Karena wahyu sifatnya tidak aktif melainkan pasif. Yang kemudian manusia itu sendiri yang memutuskan apakah wahyu tersebut dipercaya atau tidak dipercaya berdasarkan masing-masing keyakinan mereka. Nah, dalam konteks filsafat ilmu, penalaran yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pada mata kuliah filsafat ilmu ini pada pokoknya adalah penalaran ilmiah. Karena usaha kita dalam mengembangkan kekuatan penalaran merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan mutu dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini ya penalaran yang akan kita bahas pada mata kuliah filsafat ilmu ini adalah penalaran yang bersifat ilmiah.